Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikael Putra Pramudia dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, program studi pendidikan bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 06 02 05 21 052. Bersama rekan saya Muhammad Syahad Sila Barata dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, program studi pendidikan bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 06 02 05 051. Apa kabar nih Bro Isya? Udah lama gak tatap muka gini. Cukup baik. Kalau Bro Mika sendiri gimana? Kabar baik-baik lumayan. Gimana nih kuliahnya Bro? Kuliahnya? Kalau akhir-akhir ini masih aman sih, walaupun online juga kan. Iya. Selama normal ini emang agak susah sih. Kalau menurutnya Bro Mika gimana? Sama sih ya, kuliah waktu new normal gini emang kita nggak kemana-mana ya, tapi tugas jalan terus gitu ya. nambah. Beda banget kalau sama banyak tugas. Beda banget kalau sama aku dulu waktu zaman mau lulus SMK dulu ya. 3 bulan terakhir itu kita masih boleh ketemuan di satu ruang tatap muka, tapi pakai masker, nggak seketat sekarang gitu ya. Kalau Bro Isa sendiri gimana dulu? Dulu juga saya juga seperti itu sih. 3 bulan terakhir udah mulai pandeminya. Ada ujian praktek atau ujian nasional itu sempat ikut juga, tapi cepet gitu, nggak ada sampai ketemuan gitu, nggak boleh sama sekali, harus cepet pulang. Iya benar. Terus kalau pembelajarannya gimana sih kalau ini normal? Kalau awal-awal gitu? Kalau kita berdua ini ya, kan dulu waktu awal-awal masuk univ gitu kan udah zaman-zaman new normal ya. Jadi kebanyakan kita itu melakukan pembelajarannya itu telekonferensi gitu kan. Nggak ada bertatap muka, harus lewat layar HP, dan otomatis kita harus sedia banyak kuota untuk mengimbangi pengeluaran data waktu kita streaming atau upload video tugas-tugas gitu. Terus kalau sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris sendiri repot nggak sih? Kalau telekonferensi terus gitu? Kalau aku sih ya, berdasarkan pengalaman sendiri sebagai mahasiswa, kalau kita telekonferensi terus sebagai mahasiswa bahasa Inggris itu bisa dibilang sulit ya. Sulitnya itu karena kalau kita kan sebagai mahasiswa bahasa Inggris otomatis harus belajar pengucapan kata dalam bahasa Inggris, spelling gitu ya. Nah, itu kan kita harus mendengarkan cara pengucapannya dari guru kita secara langsung biar kita pengucapannya itu juga benar. Tapi kan kadang-kadang kalau telekonferensi gitu kan, entah karena kualitas alat atau device yang kurang bagus atau gangguan sinyal, itu kan kadang-kadang bisa berubah gitu kan dari yang aslinya. Hal-hal kayak gini tuh kadang-kadang menyebabkan kita pengucapannya itu berbeda, yang mana nanti pada akhirnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau Bro Isa sendiri gimana menurutnya? Kalau menurut saya memang akhir-akhir ini agak susah juga, soalnya kalau kita ikut pembelajaran bahasa Inggris itu memang benar-benar perlu mendengar, membaca gitu. Apalagi kalau sendiri itu agak susah gitu, apalagi ngumpulin niatnya. Terus kalau misal bergrup itu mungkin agak enak kan ya, bisa belajar bareng, atau kalau ketemu materi sama dosen juga bisa langsung komunikasi gitu. Kalau di telekonferensi menurut saya agak kurang efektif ya, soalnya yang bisa di highlight dari banyak mahasiswa itu nggak banyak sih, cuma beberapa orang gitu yang aktif. Kalau misalnya offline sih mungkin bisa lah semua ikut partisipasi di pembelajarannya.
Iya benar. Memang kurang efektif ya kalau pembelajaran secara offline itu ya. Kan di satu sisi mahasiswa itu ada yang bisa aktifnya itu kalau baru ketemuan langsung gitu kan. Ada lagi mahasiswa yang agak gaptek gitu kan. Agak gaptek jadi agak susah gitu ya. Kalau urusan telekonferensi dia mungkin nggak paham. Jadi misal tombol on mic-nya mati, dia udah panik gini-gini kan. Dan di rumahnya dia itu nggak ada yang bantu. Susah banget itu memang. Iya. Karena kalau misalnya berebutan gitu susah juga kan tentuin mana yang duluan mana yang belum gitu, jadi agak repot juga sih tentuin atau ngasih nilai ke mahasiswanya gitu. Jadi mungkin kadang salah satu mahasiswa yang kayak pengen partisipasi tapi agak susah gitu buat ngeduluin yang lain, soalnya kompetisi juga kan. Berebutan harusnya gitu ya. Sih nggak kompetisi ya. Iya berebutan gitu. Cuman yang lebih sering aktif itu pasti itu aja gitu. Iya benar. Kalau misalnya online. Padahal guru kita itu ngajarin ya, kalau kita kuliah itu sebenarnya sekarang ini bukan berkompetisi tapi berkolaborasi dengan sesama mahasiswa gitu ya. Iya. Tapi dengar ya bro, kalau kita di era new normal ini kan otomatis semua hal itu kan baru ya, kebiasaan baru, HP baru buat streaming video gitu ya. Dan otomatis ada juga yang bilang kalau sistem pembelajarannya itu juga harus baru. Nah, menurut Bro Isya ini ya, kenapa kok para pendidik dan para pejabat pendidikan itu maaf, tadi ada masalah koneksi di antara salah satu anggota kita. Jadi saya akan mengulangi pertanyaan saya. Jadi kan tadi saya berkata bahwa new normal ini kan berarti segalanya baru, HP baru, kebiasaan baru, dan ada juga yang mengatakan sistem pembelajaran baru. Nah, menurut Bro Isya ini, kenapa para pendidik dan pejabat pemerintahan menciptakan sistem pembelajaran baru yang berbeda dari sistem pembelajaran lama? Ya, kalau menurut saya sih sistem pembelajaran yang dibuat oleh pemerintah bisa dibilang cukup baik ya, karena sebenarnya kalau masalah offline atau online itu nggak bisa ditentuin mana yang lebih bagus atau mana yang lebih baik. Tapi kalau misal online sama offline juga kan banyak kekurangannya sendiri, kelebihannya sendiri. Tapi kalau kita yang kita bahas saat ini itu yang di new normal kan, lebih ke online-nya juga sih. Di online-nya itu memang agak repot ya kalau masalah komunikasi atau partisipasi antara mahasiswa dengan dosen-dosennya gitu. Karena kalau telekonferensi itu hambatannya itu ya kuota, device gitu kan. Seperti yang tadi ini barusan terjadi sampai keluar dari Zoom gini. Iya. Itu yang bikin repot. Mana apalagi kalau buat yang siswa-siswa yang pengen partisipasi tapi kalah cepat atau kalah gimana sama yang lain gitu kan, juga gimana gitu kan. Mana kalau suaranya bertubrukan itu jadi nggak kedengeran sama sekali, rancu gitu. Kalau menurutnya Mika gimana? Kalau masalah sistem ini, aku ya, sistem pembelajaran sekarang itu ya yang diciptakan pemerintah itu lebih ke arah beradaptasi dengan keadaan kan. Karena yang kita tahu virus COVID-19 ini kan bahaya banget buat tubuh kita. Yang seperti yang dilihat dari berita-berita kan banyak sekali yang meninggal, yang sakit bertambah, sampai tenaga kesehatan yang bantuin orang-orang itu juga ikut kena dampaknya. Jadi sistem pembelajaran baru yang diciptakan pemerintah itu menurut aku ya sangat baik, sangat bagus untuk keadaan saat ini, karena mengurangi resiko penyebaran virus dan lain-lain, yang tujuan akhirnya itu juga untuk menyelamatkan dan mengamankan diri kita sendiri.
Ya itu memang salah satu kelebihannya juga sih. Tapi bukan tapi kayak yang dari luar kota misalnya ada yang kuliah di kota kita Surabaya ini kan kayak lebih terbantu gitu kan, bisa online, nggak perlu jauh-jauh ngekos, jauh dari rumah, jauh dari keluarga gitu kan. Cuman masalahnya di kuota aja kan sama device. Iya benar. Pertanyaan selanjutnya ya. Bentar. Pertanyaan selanjutnya ya, kan kita sebagai mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris kan, otomatis perlu belajar tentang bahasa Inggris. Nah kan biasa kan di new normal ini kan media-media biasa yang kita gunakan untuk pembelajaran daring itu kan seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Nah menurut Bro Isa itu selain yang barusan saya sebutkan tadi itu ada media lain nggak sih yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris? Kalau media lain sih aku biasanya pakai media sosial juga bisa, atau yang lain kayak Duolingo gitu kan juga ada kayak tes sama materi gitu kan, jadi bisa dipakai buat belajar. Terus kalau media sosial sih aku sering belajar dari situ, kayak dari Instagram biasanya. Kalau di satu timeline bahasa Inggris itu juga disebutin kayak idiom-idiom gitu atau slang gitu, jadi kita bisa nambah vocabulary gitu loh. Kalau ada yang lain sih di TikTok juga kan ada salah satu akun yang kita itu dikasih pembiasaan gitu, jadi setiap dia post video selalu pendek-pendek gitu, hanya 15 detik 10 detik gitu. Jadi kita yang ngikuti itu merasa nyaman, merasa seneng, belajar juga tanpa bosen gitu loh, soalnya ringan, jadi vocabulary kita bisa meningkat, pronunciation kita juga bisa lebih bagus gitu. Kalau menurut Mika ada media lain selain itu? Oh aku sih ya, aku ini agak nggak biasa gitu ya metode pembelajarannya. Jadi dari dulu sampai sekarang kebanyakan aku belajar bahasa Inggris itu bukan dari aplikasi-aplikasi, lebih kayak aku ini kan suka baca buku-buku kayak novel Inggris gitu kan. Jadi dari dulu aku itu suka baca novel Inggris, terus kan ada kata-kata unik gitu ya dalam novel-novel itu, kayak kata kerja, terus kata pasif gitu kan. Kalau aku sih biasanya aku catat dulu kata-kata itu, terus aku cari artinya nanti kalau misalnya aku nggak paham. Ya jadi kayak gitu. Aku juga gitu sih kurang lebih. Ya. Aku juga kan suka baca komik atau manhwa gitu kan. Ya. Nah itu kalau di bahasa aslinya kan kalau nggak Jepang ya Korea gitu. Jadi kita berusaha nyari komiknya itu ya bahasa Inggris gitu. Ya sama kayak novel Inggris itu. Jadi kita ikut berusaha nyari itu kata-kata baru, juga belajar kata-kata juga. Lebih senang juga bisa belajar lewat media-media seperti itu kan. Relaksasi juga ya bersamaan di saat yang bersamaan. Ya, tapi kalau belajar tanpa stres. Tapi kita yang kuliah di UINSA ini bisa dikatakan beruntung loh bro. Kan kita belajar bahasa Inggrisnya meskipun via online ya sekarang. Kita itu ada bimbingannya kayak yang kayak website resmi, bukan website resmi ya, kayak website yang bekerja sama UINSA. Contohnya itu English. Kan itu kan enak banget ya. Kalau di universitas lain kan belum tentu ada. Tapi kalau di UINSA kan kita sudah disediakan websitenya. Hanya perlu login, mengakses dan belajar dari situ. Jadi kita nggak perlu kesana kesini belajar yang lain-lain. Ada panduannya tersendiri supaya kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Oke, lanjut ya. Visual. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan yang selanjutnya, menurut
kamu, menurut kita, apa yang paling penting sebagai mahasiswa yang sedang belajar di program studi bahasa Inggris pada saat new normal ini? Yang penting ya, kalau yang paling penting sih tetap fokus ke mata kuliah. Walaupun online kita nggak bisa kayak ngenteng-ngentengin gitu. Jadi setiap ada online kita wajib sih ikut. Walaupun misalnya nih salah satu dari kita ada yang advance ya. Kalau di awal-awal gini kan masih mungkin yang diajar masih tingkat basic gitu kan. Jadi banyak yang gampang-gampangin gitu kan. Jadi seharusnya kita yang misalnya punya tingkat tinggi pun nggak bisa buang-buang kesempatan buat belajar gitu, walaupun cuma sekedar basic atau this is, that is, atau yang lain sebagainya gitu. Kalau menurut Mika gimana? Menurut aku sih secara garis besar sama ya. Cuma kalau aku itu orangnya lebih mementingkan kayak sikap kita ke orang lain gitu ya. Jadi kalau misal kita dalam pembelajaran ya, kita itu nggak boleh ada di dalam hati itu rasa, oh aku lebih dari orang ini, aku lebih bisa dari orang ini. Itu kalau menurut aku sesuatu ketidakbolehan yang sangat-sangat dilarang. Karena kalau kita gitu kan otomatis akan memunculkan rasa sombong. Dan rasa sombong ini akan menurunkan rasa motivasi dan keinginan kita untuk bekerja keras yang pada akhirnya itu ya akan berefek pada pembelajaran kita. Jadi kayak kalau kita sombong, bahkan juga jadi kayak kita kalau kita sombong itu nanti kemampuan kita akan tetap di situ aja karena kita menganggap orang lain itu di bawah kita. Terus tiba-tiba orang lain itu udah ada di atas kita, melampaui kita. Jadi nggak boleh. Jadi seakan-akan menghambat diri sendiri gitu kan ya, dengan sok taunya gitu atau terlalu berpuas diri. Gitu. Yes. Lanjut ya ke pertanyaan terakhir kita. Menurut kita, mengapa partner belajar? Menurut kamu atau menurut kita, apakah partner belajar itu penting untuk belajar bahasa Inggris? Kalau partner sebenarnya tergantung orang-orang sendiri ya, kepribadiannya sendiri. Soalnya ada yang introvert, ada yang extrovert juga. Kalau beberapa introvert memang ada yang benar-benar butuh orang lain karena memang sulit untuk komunikasi. Tapi kalau ada di sisi lain, introvert juga lebih suka sendiri gitu kan ya. Jadi kalau masalah partner sih tergantung orangnya. Tapi kalau menurut saya sendiri memang butuh sih. Soalnya bisa dibuat kayak motivasi buat belajar. Kalau misalnya partner kita lebih baik, kita mungkin merasa iri, jadi motivasi kita lebih meningkat gitu kan, maju diri. Memang bener butuh pemacu ya. Juga kalau belajar buat diskusi juga lebih gampang kalau beramai-ramai kan. Kalau sendiri gimana diskusinya? Iya benar. Kalau menurut Mika gimana? Menurut aku sih secara garis besar itu sama ya sama kamu. Kita butuh partner bukan sebagai saingan, tapi sebagai pemotivasi atau pemacu diri sendiri. Ibaratnya kalau anak ini bisa, saya harus bisa. Nggak boleh kayak yang tadi itu nggak boleh sombong sama sekali ya. Kita emang butuh partner ya, karena seperti pada hakikat dasarnya itu manusia memang makhluk sosial ya. Memang butuh orang lain dalam kegiatan apapun, baik itu kehidupan, pembelajaran, bahkan sampai pada saat kita mati itu nanti kita juga membutuhkan orang lain. Oleh karena itu menurut aku penting banget sih punya partner untuk belajar bahasa Inggris. Ya, jadi pertanyaannya udah habis ya. Mungkin kita tutup aja sekarang ya. Ya, ini adalah akhir dari podcast kami. Saya Muhammad Mikael Putra Pramudia dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nomor induk mahasiswa 06 02 05 21 052 bersama rekan saya Muhammad Syahcila Prata dari program studi pendidikan bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 06 02 051 051. Dengan ini kami tutup podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.